Pemirsa, keluarga santri asal Banyuwangi yang meninggal dunia diduga dianiaya santri seniornya mendatangi pondok pesantren PPTQ Al-Hanifiyah di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Keluarga mempertanyakan penyebab korban meninggal dunia. Sebelumnya, seorang santri bernama Bintang Balkis Maulana asal Banyuwangi meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Korban dipulangkan dari pondok pesantrennya dalam kondisi meninggal dunia dengan jumlah luka dan lebam. Pihak keluarga tidak menyangka putra bungsu dari 3 bersaudara tersebut tewas dengan kondisi tidak wajar. Menimbulkan kecurigaan ketika melihat ceceran merah mengalir dari jenazah si Bintang dan kembali melakukan pemukulan, bahkan membanting Bintang sebanyak 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dipermudah segala urusannya. Kali ini gue akan membahas sebuah peristiwa yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kediri, di mana seorang santri dikirim pulang ke kampung halamannya dalam keadaan tidak bernyawa dan dengan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Kejadian ini yang kemudian membuat gempar media, yang diduga karena aksi senioritas dalam pesantren. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita cerita malam ini. Mari kita bahas. Di tahun 90-an ternyata harga diri dengan kuasanya dia memberikan korek texture wall yang bahkan dia ini berawal dari Bintang yang mengirim pesan yang membuat sang ibu khawatir. Si Bintang ini kembali meminta dijemput, dan ini bukan pesan pertama kalinya. Si ibunya Bintang yang bekerja di Bali itu sangat jelas tidak bisa langsung datang menjemputnya. Si Bintang atau bernama lengkap Bintang Balkis Maulana, dia ini berusia 14 tahun. Dan merupakan anak dari Suyanti, seorang ibu berumur 38 tahun. Dan dia memiliki kakak bernama Mia Nurhasana, berumur 22 tahun. Mereka adalah warga desa Karangharjo, Banyuwangi. Nggak banyak yang diketahui tentang Bintang dan keluarganya. Si Bintang ini pada saat usia 2 tahun, dia lebih sering dirawat oleh kakek dan neneknya. Bintang memanggil sang kakek dengan sebutan Bahnang dan Bahdo untuk sang nenek. Nama sebenarnya dari sang kakek adalah Buasan dan sang nenek bernama Yatimah, yang merupakan orang tua kandung dari Suyanti, ibu dari si Bintang. Di usia remaja, Bintang lalu disekolahkan di Kediri karena sang ibu ini bekerja di Bali dan jelas dia tidak bisa mengawasi si Bintang. Maka si Bintang ini dimasukkanlah ke pondok pesantren Tartilul Quran Al-Hanafiyah, yang kerap disingkat dengan PPTQ Al-Hanafiyah, sebuah pondok di Dusun Kemayan, Desa Keranding, Kecamatan Mojo, Kediri. Pondok tersebut kini mengasuh 93 santri, di mana santri laki-laki hanya 19 orang termasuk Bintang itu sendiri. Santriwati jumlahnya mencapai sekitar 74 orang. Yang mengejutkan di sini ternyata diketahui pondok tersebut tidak memiliki izin, dan hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Padahal pondok ini sudah berdiri sejak tahun 2014. Kembali ke Bintang yang dimasukkan ke pondok pesantren Al-Hanafiyah. Di pondok itu juga ada sepupu dari Bintang, berinisial AF, berumur 16 tahun. Dan diketahui dia kerap dipanggil dengan nama Fatah. Ketika si Bintang dimasukkan ke pondok pesantren, sang ibu menitipkannya ke sepupunya Fatah. Bahkan kadang uang jajannya si Bintang itu dikirim juga melalui si Fatah. Fatah ini sudah sangat-sangat dipercaya oleh keluarganya si Bintang. Mia, sang kakak, mengatakan ia ini merupakan keluarga dekat dari Fatah yang berasal dari Denpasar.
Bahkan selalu datang berkumpul setiap hari raya Lebaran. Sebelum masuk ke pondok pesantren, Fatah dan Bintang ini sangat-sangat dekat, walaupun usia mereka terpaut 2 tahun, di mana Fatah lebih tua dari Bintang. Tapi keduanya itu sangat-sangat akur dan tidak pernah bertengkar. Tapi walaupun ada saudaranya, si Bintang ini nggak betah tinggal di asrama. Dalam beberapa kesempatan, si Bintang ini mengirim pesan WhatsApp kepada ibunya meminta agar dijemput pulang. Dan nggak disangka pesan di WhatsApp ini merupakan komunikasi terakhir Bintang dengan ibunya. Berita mengejutkan diterima langsung oleh sang kakak dari pihak pondok pesantren yang mengabarkan kalau adiknya meninggal jatuh di kamar mandi. Mendengar hal itu, si Mia dan ibunya Suyanti langsung ke Banyuwangi karena dikatakan jenazah akan langsung diantar ke kampungnya. Waktu itu tanggal 23 Februari 2024, benar aja nih, gak lama sampai di rumah, pengantar jenazah datang. Dan di situ terdapat pihak pondok yang mendampingi, termasuk di dalam rombongan tersebut ada Fatah sang sepupu. Awal mula nggak ada kecurigaan apapun nih. Wakil dari pondok pesantren minta agar keranda tidak usah dibuka. Begitupun juga dengan Fatah. Dia menangis dan mengatakan jenazah sudah suci, nggak perlu dibuka lagi atau dimandikan. Tapi karena sang ibunya Bintang ini memiliki batin yang sangat dalam terhadap Bintang, dia ini menimbulkan kecurigaan ketika melihat ceceran merah mengalir dari jenazah si Bintang, yang kemudian membuat si ibu dan sang kakak ngotot untuk melihat kondisi si Bintang. Dengan paksaan dari keluarga, kain kafan akhirnya dibuka, dan disitulah keluarga langsung histeris karena kondisi yang sangat-sangat tidak wajar. Keluarga yang tak terima akhirnya melaporkan ke Polsek Glenmore Banyuwangi. Setelah berkoordinasi, kasus kemudian ditangani oleh Kapolres Kediri Kota. Dan di tanggal 27 Februari 2024, polisi akhirnya menetapkan 4 tersangka yang berinisial MN berumur 18 tahun asal Sidoarjo, MA 18 tahun asal Nganjuk, AK 17 tahun asal Surabaya, dan yang paling mengejutkan adalah AF 16 tahun asal Denpasar, yang tak lain dan tak bukan adalah Fatah, sang sepupunya Bintang sendiri. Dan disinilah keempat tersangka tersebut menceritakan mengapa sampai tega melakukan hal tersebut kepada Bintang. Menurut Fatah, yang dikutip dari laman CNN Indonesia, aksi mereka dipicu karena sikap Bintang yang susah diatur dan cenderung melawan ketika dinasehati. Dia juga bilang Bintang itu selengean atau semaunya sendiri, dan sempat juga memukul kepala salah satu santri tanpa alasan yang jelas. Serta dalam beberapa kesempatan mereka jengkel gitu karena Bintang ini menghubungi sang ibu dan mengatakan jika dipaksa untuk bekerja, padahal itu adalah jadwal piketnya si Bintang. Dan masalah utama yang kerap menjadi alasan mereka adalah Bintang tidak sholat berjamaah. Bermula dari seorang santri melapor kepada AK dan Fatah jika si Bintang ini tidak sholat berjamaah. AK dan Fatah langsung nih mendatangi Bintang dan kemudian menegurnya. Tapi si Bintang memberikan jawaban yang tidak nyambung. Si Bintang menjawab hanya, yo mas. Mendengar hal itu, keduanya emosi dan langsung memukul Bintang dengan tangan kosong. Masih di hari yang sama, para pelaku dikatakan sempat dia datang untuk meminta klarifikasi karena mendengar Bintang menghubungi sang ibu melalui WhatsApp. Kali ini pelaku berinisial MA dan MN. Mereka menduga Bintang mengadu yang tidak-tidak tentang kondisi pesantren. Di situ mereka kembali kesal dengan jawaban Bintang dan kembali melakukan pemukulan, bahkan membanting Bintang sebanyak 3 kali. Memang di sela-sela peristiwa tersebut, Bintang sempat menghubungi ibunya
menggunakan nomor pondok dan juga nomor asing gitu. Dia memohon untuk dijemput pulang. Tapi sang ibu yang juga tidak bisa menjemputnya karena faktor pekerjaan, Bintang ditawari untuk dikirim uang, namun dia ngotot ingin minta dijemput pulang. Akhirnya sang ibu menawarkan Bintang untuk ikut travel dengan beberapa balasan di bawahnya. Meminta Bintang untuk menjadi anak yang tangguh. Fakta terbaru yang diperoleh dari sang ibu tak disebutkan kapan waktunya ya. Tapi dalam satu kesempatan Bintang sempat mengirim pesan untuk tidak menjemputnya karena sedikit lagi akan pulang, yang kemudian diduga pesan itu bukan dari Bintang, tapi yang menulis temannya sendiri yang mungkin juga para pelaku. Kembali kepada Bintang yang saat itu masih menerima perlakuan fisik. Dia yang nggak bisa melawan hanya bisa berteriak memanggil kakek dan neneknya. Mahnang, Mbah Do, gitu. Karena memang Bintang lebih dekat dengan keduanya, kakek dan neneknya. Karena aksi pelaku yang tidak berhenti memukuli Bintang, akhirnya ada seorang santri yang menghentikan mereka. Keterangan dari santri itu, Bintang memang baru sembuh dari sakit. Hingga dalam beberapa hari sempat tidak sekolah. Kejadian ini masih berlanjut di keesokan harinya. Bintang lagi-lagi tak sholat berjamaah. Seorang dari pelaku lantas menyuruhnya untuk mandi untuk selanjutnya melakukan sholat. Tapi entah kenapa ketika keluar dari kamar mandi, Bintang tidak menggunakan pakaian sama sekali. Mereka lalu kembali memarahinya dan menyuruhnya untuk berpakaian. Salah satu dari pelaku merangkul Bintang dan memberinya nasihat sambil mengajak ke kamar. Tapi ketika itu Bintang malah memberikan jawaban yang tidak nyambung dan memberikan tatapan melotot. Disitulah para pelaku kembali melakukan pemukulan. Setelah hal tersebut, para pelaku ini sempat khawatir dengan kondisi si Bintang. Karena khawatir, mereka lantas mengobati luka-lukanya si Bintang dan disuruh untuk beristirahat. Disinilah Bintang kondisinya mulai melemah. Tanggal 22 Februari ketika Fatah mengecek di jam 3 subuh pagi, kondisi Bintang sudah sangat-sangat pucat. Hingga akhirnya mereka minta izin untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi nyawa Bintang sudah tidak bisa diselamatkan. Mengetahui Bintang yang meninggal dunia, seorang pelaku berinisial AK, dia sangat syok. Dia tak menyangka aksi mereka berakibat sangat fatal. Si AK ini adalah orang pertama yang melakukan aksi fisik kepada Bintang. Begitupun juga Fatah, sang sepupu. Penyesalan atas apa yang telah ia lakukan. Di malam terakhir nih, sebelum jenazah Bintang dipulangkan ke kampungnya, Fatah tidur bersama jenazah sepupunya. Perlu diketahui, aksi para pelaku ini terjadi dalam 3 tanggal yang berbeda. Tanggal 18, tanggal 21, dan tanggal 22. Dan walaupun dengan semua pengakuan dari pelaku, masih ada beberapa hal yang belum bisa terjawab oleh media, khususnya terkait kondisi fisik dari Bintang. Atas semua kejadian itu, keluarga sangat-sangat kecewa dengan pengawasan pihak pondok pesantren. Apalagi perwakilan dari pondok pesantren ini, dia seolah menutupi kejadian ini. Nah, yang aneh adalah ketika dikonfirmasi kepada pengasuh pondok pesantren yang bernama Fatih Hunada, atau yang kerap dipanggil dengan nama Gus Fatih, dia mengaku hanya mendapat laporan jika si Bintang ini jatuh di kamar mandi. Sepupu Bintang bernama Fatah kemudian minta izin untuk membawanya ke rumah sakit. Karena laporan yang saya terima itu sakit, terpleset jatuh lah, terus dalam keadaan di bawah dan kemudian meninggal kan. Saya cuma dapat kabar awal itu, yaitu dikabari ketika sudah meninggal. Gus Fatih pun akhirnya bertanya, sakit apa sampai harus dibawa ke rumah sakit? Dan Gus Fatih juga pun mengatakan tak ada dugaan apapun tentang kondisi fisik dari Bintang. Hal ini dinilai sangat-sangat aneh. Padahal santri putra hanya berjumlah 19 orang, yang seharusnya lebih mudah untuk diawasi.
Apalagi peristiwa ini terjadi dalam 3 tanggal yang berbeda. Untuk saat ini, mereka semua tersangka akan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak. Pasal 170 dan pasal 1351 ancamannya adalah 15 tahun penjara. Namun terkait dengan hal tersebut, penasihat hukum keempat pelaku mengajukan restoratif justice. Ferry Ahmad, sang penasihat hukum, menilai para pelaku masih anak-anak dan masih menuntut ilmu, sehingga peristiwa ini cukup dijadikan pelaku sebagai pengalaman agar tidak kembali terulang. Tapi semua itu belum ada keputusan apakah pengajuan tersebut akan diterima atau tidak. Sementara dari pihak keluarga, semua merasakan duka yang sangat mendalam, termasuk paman bernama Suryanto yang sangat bersedih. Juga si sang kakek dan nenek yang sangat-sangat terpukul. Diketahui sampai dengan tanggal 1 Maret, pihak keluarga belum menerima permintaan maaf dari pihak pesantren. Suyanti menuntut tak hanya minta maaf, tetapi juga harus bertanggung jawab. Dan itulah kronologi dari meninggalnya Bintang di PPTQ Al-Hanafiyah, yang sebagian besar keterangan ini bersumber dari para pelaku. Jika ada kesalahan dalam cerita, informasi yang kurang, atau perkembangan terbaru terkait kasus ini, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa di-subscribe karena gua udah nggak sabar bertemu kalian di video-video selanjutnya. Gua Armando, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.